Pemirsa, sepanjang satu dekade terakhir ini memang yang namanya jumlah masyarakat miskin kalau kita lihat terus menurun secara nasional. Tapi kalau kemudian kita lihat angka kemiskinan di negara kita tercinta ini masih cukup tinggi. Data dari BPS terakhir Maret 2014, jumlah persentase angka kemiskinan di negara kita adalah 11,25% atau sekitar 28,3 juta jiwa. Nah, bagaimana cara mengentaskan kemiskinan ini dan apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah? Saya sudah bersama dengan Bapak Rudi Gobel, Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K. Apa kabar Pak Rudi? Baik, nah, Mbak Tantri. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita akan lihat video pengantar terlebih dahulu. Silakan. Sepanjang satu dekade terakhir, tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin secara nasional terus menurun. Namun demikian, untuk mencapai target pemerintahan SBY Budiono sebesar 8-10% pada akhir tahun 2014 bukanlah pekerjaan mudah. Tahun 2010, tingkat kemiskinan adalah 13,33% atau 31,02 juta jiwa penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Dari Maret 2009 hingga Maret 2010, 14,7 juta penduduk keluar dari garis kemiskinan. Tetapi 13,2 juta lainnya jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan. Ini berarti bahwa secara absolut hanya sekitar 1,5 juta penduduk yang keluar dari kemiskinan. Kelompok individu atau penduduk yang berada dekat dengan garis kemiskinan atau hampir miskin merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai goncangan. Lantas, upaya apa yang dilakukan pemerintah Jokowi JK mengatasi masalah tersebut? Saya akan langsung tanya, karena Pak Rudi pasti akan segera menjawab. Tapi sebelum kita sampai ke sana, Pak Rudi, itu kan tadi Maret 2014 ya, data dari BPS yang terakhir 11,25%. Kalau sampai akhir tahun ini? Ya, sekarang kita masih berpegang pada angka itu ya, 11,25%, atau kalau dalam jiwanya itu ada kurang lebih sekitar 28,3 juta jiwa. Ya. Angka ini sebetulnya memang menurun dibandingkan dengan, kalau kita bandingkan dengan tahun 2009 yang masih sekitar 14%. Tetapi memang perlu diakui bahwa penurunannya memang melambat. Ya, penurunan yang melambat ini terlihat ya di grafik. Ya, betul. Disebabkan antara lain karena sebagian besar ini yang miskin ini adalah di keraknya sebetulnya, poorest of the poor. Dan untuk melakukan pengentasan kemiskinan kepada mereka yang benar-benar berada pada kerak tadi itu butuh upaya khusus. Butuh lebih bersasaran ya. Tidak bisa lagi dengan pendekatan-pendekatan yang selama ini kita lakukan. Jadi seperti apa Pak Rudi? Kalau khusus itu apa yang dilakukan? Salah satu sebetulnya yang paling penting dalam penanggulangan kemiskinan adalah pertama kita mesti tahu dulu siapa sebetulnya masyarakat miskin itu, ya. Jadi kalau sebelumnya kita berpikir bahwa di satu wilayah itu miskin, maka kemudian kita bikin program di wilayah tersebut. Kan tidak selalu seperti itu. Bahwa penanggulangan kemiskinan itu adalah kalau kita pengen tahu siapa yang miskin, ya kalau kita ingin mengentaskan kemiskinannya, kita mesti tahu siapa yang miskin. Maka yang paling penting sebetulnya adalah satu, kita mesti tahu, kita mesti punya data yang kuat mengenai itu. Nah, kalau berbicara data, sebetulnya kategori miskinnya apa, Pak Rudi? Kalau selama ini kan kita 11,25% tadi itu kan kalau menurut versi BPS itu kan adalah pengeluaran per kapitanya, konsumsinya per bulan itu kurang lebih sekitar 300.000 ya, per bulan. Atau kemudian kalau dalam satu keluarga itu kan kalau kali 4 berarti sekitar 1,2 juta. Jadi artinya mereka yang konsumsi per bulannya di bawah 1,2 juta itulah yang kemudian masuk dalam kategori kelompok masyarakat miskin. Tetapi sebetulnya program-program yang dilakukan oleh pemerintah ini seperti tadi kalau contohnya program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sehat dan seterusnya, ini diberikan basisnya bukan hanya 11,25%, tapi pada 25%. Jadi sebetulnya lebih besar, 2 kali lipat. Nah, ini penting kenapa diberikan jauh di atas garis kemiskinan itu sendiri, karena kita ingin memastikan bahwa yang masuk itu bukan hanya masyarakat miskin, tetapi juga mereka yang masuk dalam kelompok yang rentan miskin. Tadi seperti di VT tadi menyebutkan bahwa ada yang keluar tapi ada yang kemudian masuk lagi. Nah, yang masuk lagi ini kan sebabnya macam-macam karena dia yang rentan ya, yang di tengah-tengah. Karena populasi penduduk miskin itu kita skewed to the left. Jadi kira-kira dia condongnya ke sebelah kiri penduduk padatnya. Jadi artinya sedikit saja bergeser garis kemiskinannya, maka jumlah penduduk miskin itu akan makin besar. Nah, garis kemiskinan ini sebetulnya cara menjaganya antara lain tidak hanya dengan program sebetulnya, tapi juga antara lain adalah dengan menjaga harga, misalnya harga-harga pokok. Karena itu dasar ya, kebutuhan dasar. Betul, karena 65% dari konsumsi masyarakat miskin itu adalah untuk
membeli makanan, ya bracketnya adalah untuk konsumsi makanan. Dan kita tahu bahwa inflasi makanan itu selalu rata-rata lebih tinggi dibandingkan inflasi kelompok lain, ya, inflasi rata-rata. Jadi kalau terjadi gejolak harga dalam harga makanan, maka jumlah masyarakat miskin lebih tinggi. Jadi itu tadi kenapa. Jadi menjaganya seperti apa? Dengan cara seperti apa, Pak? Ya, kita harus menjaga dari sisi inflasinya, mesti dijaga ya, agar supaya supply-nya diperhatikan dan seterusnya. Jadi artinya saya ingin mengatakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan sebetulnya harusnya merupakan upaya yang komprehensif. Integrated, ya? Jadi programnya dijalankan, tetapi faktor-faktor yang juga tadi bisa menyebabkan terjadinya jumlah masyarakat miskin bertambah itu juga mesti diperhatikan. Jadi betul ya, kita pastikan ada program-program seperti simpanan keluarga sejahtera, kemudian kartu Indonesia Sehat, tapi di sisi lain juga tadi yang saya bilang bahwa upaya untuk menjaga harga dan seterusnya itu juga penting untuk dilakukan. Pak Rudi, ini kan muncul Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tahun 2010. Ini sudah berjalan selama 4 tahun. Sebetulnya kalau dilihat secara keseluruhan, di mana sih fungsi tim ini berjalan untuk kemiskinan di Indonesia? TNP2K ini, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ini dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden. Dasar hukumnya adalah berdasarkan peraturan presiden, dan kemudian fungsinya ada 3 sebetulnya, Mbak Tantri. Fungsi yang pertama sebetulnya adalah untuk membantu pemerintah dalam memformulasikan kebijakan, kebijakan penanggulangan kemiskinan, kemudian membantu memperbaiki pelaksanaan program dan seterusnya. Yang kedua adalah fungsinya adalah membantu melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar berbagai kementerian dan lembaga. Karena kita tahu bahwa program penanggulangan kemiskinan itu kan tersebar juga di beberapa kementerian dan lembaga. Yang ketiga, membantu melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, poin penting dari mengenai kebijakan tadi ya. Jadi kebijakan tadi adalah apa sih sebetulnya yang selama ini kurang diperbaikinya di mana dan seterusnya. Itu fokusnya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah sinkronisasi. Nah, sinkronisasi ini antara lain juga dengan melakukan unifikasi data. Seperti misalnya? Unifikasi data itu contohnya begini. Kalau dulu ya, sebelum dilakukan upaya integrasi ini, masyarakat miskin yang mendapat program Raskin misalnya, ya, anaknya tidak dapat bantuan siswa miskin yang sekarang diperbaiki lewat program Indonesia Pintar. Kemudian berikutnya, kalau terjadi kenaikan BBM misalnya, pemerintah membagikan bantuan langsung tunai misalnya, tidak terbagi. Jadi dulu yang lain dapat. Jadi dulu itu kurang dari 30% masyarakat miskin itu yang mendapat keseluruhan program penanggulangan kemiskinan, program perlindungan sosial secara menyeluruh, baik itu Raskin, BLT maupun Jamkesmas. Nah, ini kenapa? Karena kecenderungan menggunakan data yang berbeda-beda sebetulnya. Jadi sekarang dengan dengan integrasi ini kita menggunakan satu data. Nah, data ini digunakan untuk berbagai program perlindungan sosial sekaligus. Idenya adalah agar supaya masyarakat miskin ini ya, dia bisa terekspos atau dia bisa menerima manfaat dari multiple social dan protection lebih tepat sasaran tadi kembali ke sana. Insya Allah juga lebih tepat sasaran gitu. Itu menarik ketika kemudian Pak Rudi mengatakan bahwa kita kekurangan data sekarang ya, lagi dicoba untuk disatukan datanya kembali untuk mempunyai satu data yang pasti sehingga nanti bisa terintegratif semuanya. Nah, sekarang dilakukan seperti apa kalau mencari kerak-kerak dan sebagainya tadi? Betul. Jadi sebenarnya datanya sudah ada sekarang gitu. Jadi ada yang disebut dengan basis data terpadu. Jadi TNP2K itu mengelola basis data terpadu. Basis data terpadu itu terdiri dari 40% masyarakat dengan status sosial ekonomi terendah. Jadi ada rankingnya dari 0 sampai dengan 40% terendah. Dan dari 40% terendah ini sebetulnya pemerintah, program-program yang dijalankan sekarang itu sebetulnya menggunakan basis data ini. Saya ambil contoh misalnya program Keluarga Harapan. Itu digunakan di tingkatan 88%. Tapi dari data ini juga. Program seperti misalnya bantuan siswa miskin yang sekarang diperbaiki dengan program Indonesia Pintar itu, program simpanan keluarga sejahtera, program Raskin itu menggunakan angka sampai 25% atau 15,5 juta keluarga. Di data itu juga. Kemudian program penerima bantuan iuran untuk masyarakat miskin, Jaminan Kesehatan Nasional itu sampai dengan 86,4 juta atau kurang lebih sekitar 35% menggunakan data itu juga. Jadi sebetulnya sekarang sudah ada datanya gitu ya, data yang dipakai untuk berbagai program. Jadi sudah ada unifikasinya dan ini yang disebut sebagai penanggulangan kemiskinan yang bersasaran. Nanti saya akan tanya lebih lanjut lagi supaya nanti kita bisa tahu sebetulnya apalagi program-programnya dan juga nanti apa hubungannya dengan kartu-kartu ini juga yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi JK. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Bagaimana strategi untuk menurunkan kemiskinan itu yang kita perbincangkan pada siang hari ini, Pak Rudi. Kalau kemudian saya tanyakan sebetulnya apa sih program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ini dari kacamata TNP2K? Iya, kalau berdasarkan strategi jangka panjang penanggulangan kemiskinan kan pemerintah mencoba melihat kemiskinan sebagai sesuatu yang harus dikaji secara komprehensif.
Dan saat ini memang ada 3 klaster ya yang yang sudah dipetakan ya. Itu dimulai dari upaya penanggulangan kemiskinan, satu, untuk memastikan bahwa keluarga itu mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, tingkat yang paling kecil ya, basic needs keluarganya. Kemudian yang paling ujung adalah bagaimana mendorong adanya income generating ya. Oh, itu yang terakhir, klaster ketiga. Betul. Nah, yang jadi tengah? Nah, yang tengah ini adalah basisnya wilayah. Jadi idenya pertama gini, masyarakat miskin itu diharapkan mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian berikutnya minimal atau harus dipastikan bahwa anaknya tetap bersekolah. Kemudian dipastikan bahwa mereka mendapatkan layanan kesehatan. Ya, itu program yang masuk kalau kita sebut dalam program klaster 1. Isinya sebagian besar adalah program-program yang disebut sebagai program perlindungan sosial. Seperti misalnya? Seperti tadi yang saya sebutkan tadi ya, program seperti ada program jaminan kesehatan nasional yang sekarang kemudian diperbaiki ya lewat program melebur ke dalam program jaminan kesehatan nasional. Kemudian ada program bantuan siswa miskin yang diperbaiki lewat program lewat program Indonesia Pintar ya. Kemudian juga termasuk program bantuan langsung sementara masyarakat. Sekarang kemudian pemerintah mengubah dengan memberikan simpanan ya, ini juga sebuah revolusi sebetulnya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah program PNPM. PNPM ini basisnya komunitas wilayah. Jadi supaya masyarakat atau keluarga ini bisa dientaskan dari kemiskinan ya, lingkungannya juga mesti kesehatan mesti diperbaiki gitu kan, mesti didorong, mesti diberdayakan. Kemudian berikutnya yang ketiga ada upaya untuk mendorong ada income generating, memberi akses terhadap layanan keuangan. TNP 2K lebih fokus ke yang klaster mana? Nah, kalau kami sendiri sih saat ini memang kita tiga-tiganya ikut membantu, tetapi mandat yang dalam jangka pendek menengah ini kita lebih fokus pada yang pertama sebetulnya, ya, program perlindungan sosial yang berbasis keluarga atau yang bersasaran ini. Nah, ini penting kenapa? Karena sebetulnya tadi saya bilang bahwa untuk memastikan bahwa kita bisa mengentaskan masyarakat ini dari kemiskinan, kita mesti tahu siapa mereka gitu. Makanya kemudian sasarannya harus diperbaiki. Nah, sebenarnya ini yang sedang dilakukan. Dan boleh dibilang penanggulangan kemiskinan bersasaran, era penanggulangan kemiskinan bersasaran itu kita ini baru melakukan kurang lebih dalam waktu 2 tahun terakhir inilah ya, 2013 ketika pemerintah mengintroduce kartu perlindungan sosial. Jadi itu penanda rumah tangga atau keluarga miskin. Nah, sekarang diperbaiki. Jadi visi Presiden kita, Pak Jokowi, itu adalah harus dipertajam sebetulnya. Jadi sasaran ini harus dipertajam. Nah, salah satu upaya untuk mempertajam sasaran itu adalah dengan memperkenalkan kartu-kartu tadi. Gitu. Maka muncullah kemudian ketiga kartu tersebut. Jadi sebetulnya ada kartu seperti kartu keluarga sejahtera. Kalau bisa saya tunjukkan di sini. Kartu keluarga sejahtera ini adalah merupakan penanda masyarakat miskin. Jadi mereka yang memegang kartu ini bahwa mereka eligible disebut sebagai keluarga kurang mampu, oleh karenanya mereka berhak untuk mendapatkan manfaat dari program. Dan di belakangnya jelas ada data-datanya ya. Ada nama keluarganya, ada nama kepala keluarga, anggota kepala keluarga, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya untuk anak dari keluarga yang memegang kartu keluarga sejahtera ini ya, dan anak itu anak usia sekolah, maka dia diberikan kartu Indonesia Pintar. Nah, sebetulnya idenya adalah ini sekali lagi untuk memperbaiki sasaran, memastikan bahwa anak-anak dari keluarga ini tahu haknya untuk mendapatkan layanan, untuk mendapatkan bantuan pendidikan. Karena kan banyak juga yang berasumsi ini hanya kartu, fisik semata. Ternyata bukan itu. Betul. Ya? Jadi ini adalah merupakan alat untuk mempertajam tadi upaya penanggulangan bersasaran. Nah, sebaliknya juga kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat ini diberikan kepada keluarga, individu ya dari keluarga tadi ya, agar supaya mereka sadar bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan layanan kesehatan apabila mereka sakit dan seterusnya gitu loh. Jadi sebetulnya kartu ini adalah merupakan upaya untuk tadi mempertajam program yang berbasis sasaran tadi. Ya, sama seperti kita gitu kan. Nah, kita disebut warga negara Indonesia kenapa? Karena kita punya identitas, kita punya KTP, ya, kita punya paspor dan masyarakat sebagainya. yang kurang mampu, yang berhak atas program-program itu mereka diberikan identitas, diberikan penanda agar supaya akses terhadap bantuannya itu bisa dilakukan secara lebih mudah gitu. Nah, berbicara mengenai akses, Pak Rudi, sampai sejauh ini apakah memang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Dalam artian PK masyarakat kan juga harus ada keterlibatan masyarakat langsung ya. Sepertinya sejauh ini dari kacamata Anda seperti apa, Pak? Kalau dari sisi akses sendiri sebetulnya. Jadi kalau saya mungkin cerita bahwa tahun 2013 itu kan pemerintah menerbitkan kartu perlindungan sosial. Kartu ini hanya satu sebetulnya. Jadi saya tidak bawa kartunya, tapi kartunya warna emas gitu ya. Jadi kartu ini sebetulnya masyarakat juga berhak, anak-anak keluarga kurang mampu itu yang usia sekolah juga berhak untuk mendapatkan katakanlah program bantuan siswa miskin. Kemudian mereka berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan nasional ya, untuk mendapatkan kartu seperti ini ya, kartu BPJS kesehatan. Tetapi
kondisi di lapangan menunjukkan bahwa ternyata untuk kasus BSM misalnya, bantuan siswa miskin, itu kurang lebih hanya sekitar 60%. Apa sih yang terjadi, Pak Rudi? Jadi ada faktor-faktor. Satu, mungkin mereka tidak paham bahwa ternyata anak dari keluarga pemegang kartu perlindungan sosial itu ternyata memiliki hak, ya kan? Nah, itu salah satu faktor lain. Faktor lain juga ada faktor seperti misalnya ada yang barangkali mungkin sudah keluar dari sistem sekolah, udah putus sekolah, jadi sehingga berarti perlu sosialisasi lebih lanjut lagi ya, Pak Rudi? Nah, ide untuk memberikan kartu ini sebetulnya adalah untuk tadi, dengan dia punya kartu ini sebetulnya masyarakat atau anak usia sekolah tadi itu sadar bahwa dia itu punya hak. Dengan dia punya hak, diharapkan maka dia akan pergi ke sekolah, mendaftarkan di sekolah untuk mendapatkan bantuannya. Jadi idenya kurang lebih seperti itu. Jadi memang untuk melakukan penajaman tadi. Nah, pengawasan penajaman ini seperti apa, Pak Rudi, sehingga kemudian betul-betul kalau tadi Pak Rudi bilang ini harus tepat sasaran, harus sesuai dengan, jadi yang mendapatkan bantuan juga memang yang harus mendapatkan bantuan, bahkan juga sampai ke kerak-keraknya tadi istilahnya, Pak Rudi. Pengawasannya seperti apa? Jadi tadi datanya memang harus diperbaiki gitu kan. Harus ada data yang yang akurat. Dan data yang kita punya saat ini sebetulnya memang adalah data yang hasil dari PPLS tahun 2011, pendataan program perlindungan sosial 2011. Kemudian berikutnya idealnya setiap 3 tahun harusnya tahun 2014 ini, tapi kan ini ada transisi kepemimpinan ya. Insya Allah 2015 kita bisa laksanakan ada updating besar-besaran lagi, dilakukan pendataan ulang lagi. Tetapi sebetulnya di antara ini ada mekanisme yang disediakan oleh pemerintah. Jadi ada yang disebut dengan mekanisme musyawarah desa dan musyawarah kelurahan. Jadi ada instruksi Menteri Dalam Negeri yang memberi mandat, menugaskan kepada kepala desa dan lurah untuk melakukan musyawarah desa dan musyawarah kelurahan. Kalau misalnya ternyata ada penerima yang dianggap tidak layak karena sudah kaya dan seterusnya, bisa diganti, bisa dikeluarkan dari daftar, digantikan dengan mereka yang dianggap mampu. Dan kalaupun kembali miskin juga dimasukkan kembali ke dalam data tersebut. Betul. Nanti saya akan tanya lebih lanjut lagi. Kami akan segera kembali sesaat lagi. 3 November kemarin Pak Jokowi mengeluarkan 3 kartu ini, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Kartu Indonesia Pintar, yang dibaliknya ada biodata, nama, kemudian juga tanggal lahir lengkap, bahkan juga nama pasangan dan sebagainya, untuk menunjukkan supaya Anda bisa tepat sasaran. Nah, Pak Rudi, ini kan kita menjadi menarik ketika kemudian ada kartu-kartu seperti ini. Banyak juga yang mengatakan bahwa tadi seperti di awal juga saya katakan, ini hanya kartu saja. Tapi Pak Rudi juga begitu menekankan bahwa ini sebetulnya supaya tepat sasaran, supaya ada identifikasi juga siapa siapanya dan sebagainya. Revolusi mental juga sebetulnya ya? Betul sekali. Yang paling membedakan sebetulnya dibandingkan dengan program-program sebelumnya, kalau tahun lalu ketika kenaikan BBM kan diberikan bantuan langsung sementara masyarakat, itu sifatnya tunai. Jadi diberikan tunai, karena dia diberikan tunai artinya masyarakat tidak ada pilihan, ambil semuanya sebagai tunai. Kali ini sekarang yang diberikan itu bukan dalam bentuk tunai, tapi dalam bentuk simpanan. Dalam artian ke bank gitu? Iya, jadi sekarang diberikan kepada 15,5 juta keluarga, 1 jutanya itu diberikan dalam bentuk layanan keuangan digital, artinya apa? Dibukakan rekening bank, kemudian penyalurannya melalui ponsel. Satu persatu? Ya, betul, setiap keluarga. Kemudian sisanya untuk 14,5 juta saat ini masih menggunakan Giro Pos, masih menggunakan kartu yang lama, tetapi sifatnya sama, simpanan. Apa baiknya simpanan ini? Sifatnya satu adalah bahwa masyarakat itu diberikan keleluasan untuk mengelola keuangannya. Ada edukasi soal perbankan juga. Jadi dia bisa ditarik semua, ditarik sebagian, atau mungkin tidak ditarik misalnya. Dan yang menarik adalah dari hari pertama pembagian kita itu kurang lebih sekitar 25% mereka yang menarik simpanan keluarga sejahtera ini itu menyisakan saldonya. Jadi 25% menabung. Jadi edukasi menabung. Betul. Jadi sistem ini mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku. Yang tadinya mungkin lebih konsumtif, sekarang dia bisa mengelola keuangan dengan menyimpan sebagian dan seterusnya, dan digunakan nanti untuk pada saat jika diperlukan. Itu satu. Dan ini merupakan katalis sebetulnya, katalis dari upaya untuk mendorong perubahan perilaku tadi, dari yang konsumtif ke produktif. Dan ini sebetulnya kalau diturunkan jauh, ini adalah bagian dari gagasan besar mengenai revolusi mental presiden kita. Gitu. Kemudian berikutnya yang kedua, yang sangat penting dan merupakan ide orisinal dari presiden itu adalah kita sedang membangun sistem melalui yang layanan keuangan digital. Jadi 1 juta keluarga setelah saat ini nanti bertahap di tahun 2015 itu diberikan kepada 15,5 juta dan mungkin saja lebih, itu diberikan SIM card. SIM card, ya. Jadi SIM card itu diberikan, di dalam SIM card itu nomor telepon SIM card itulah nomor rekening yang bersangkutan.
dan kemudian penyalurannya disampaikan melalui SIM card itu. Jadi kita bayangkan bahwa nanti kalau pemerintah misalnya akan menyalurkan bantuan, bisa itu subsidi pupuk, bisa itu subsidi dalam bentuk subsidi pangan dan seterusnya, itu pemerintah tinggal bisa menyalurkan lewat mekanisme itu dan langsung masuk ke rekening keluarga kurang mampu tersebut, dan keluarga kurang mampu dengan sistem layanan keuangan digital ini secara prinsip dia bisa mengambil di mana saja. Tidak perlu datang ke bank, tidak perlu datang ke kantor pos, dia bisa datang ke agen-agen. Karena bank-bank yang menyelenggarakan seperti misalnya Bank Mandiri ini saat ini mereka bank yang memungkinkan untuk menunjuk agen. Jadi agen ini juga untuk lebih mendunia juga ya. Tahun 2015 kan sudah masyarakat terbuka juga kan. Nah, jadi agen ini bisa jadi adalah mereka yang bisa jadi di toko-toko waralaba, bisa jadi kios kelontong, bisa toko pulsa dan seterusnya. Jadi kalau dia menerima bantuan itu cukup dapat SMS dari kemudian dia datang ke agen itu, dia bisa melakukan pencairan bantuannya. Pak Rudi, tapi ini kan kalau tadi Pak Rudi katakan salah satu bagian dari revolusi mental. Ini saya terkagum-kagum dengan program yang begitu bisa membukakan mata masyarakat Indonesia. Tapi kan berarti ada sosialisasi yang effortnya juga lebih besar, edukasi yang juga betul-betul lebih intens. Apa yang dilakukan? Betul. Ini memang bagian yang kita mesti akui paling berat ya. Karena layanan keuangan digital itu sendiri, keberhasilannya itu sendiri itu boleh dibilang lebih dari 70%, 80% adalah change of behavior, perubahan perilaku. Dan kalau kita bicara perubahan perilaku di situ tidak hanya sosialisasi tapi juga ada edukasi ya harus intens, konsisten, berkelanjutan dan seterusnya. Jangan sampai berhenti hanya di hari ini, besok mereka tidak melakukan lagi. Makanya kita harapkan ya dukungan seperti media, seperti Metro TV hari ini gitu kan, menyiarkan program ini kan sebetulnya idenya adalah untuk membantu itu, untuk membantu edukasi kepada masyarakat. Tapi sekali lagi ini tidak cukup. Tetapi kita kita mesti juga berpikiran positif bahwa tidak ada program yang bisa apalagi program yang mendorong perubahan perilaku yang bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Tidak ada. Itu butuh waktu. Pengalaman dari negara-negara lain itu butuh waktu. Dan kita baru menjalankan ini dalam waktu satu setengah bulan terakhir ini gitu kan. Kalau waktu itu berapa lama sih biasanya Pak Rudi? Berapa tahun sih? Ya dengan lessons learned yang sudah kita punya, pelajaran pada waktu kita membagikan kartu di tahun 2003 dan seterusnya, insya Allah bisa lebih cepat sebetulnya ya, mungkin dalam 1 tahun setengah gitu. Tapi sekali lagi kita butuh konsistensi dan dukungan, sekali lagi dukungan dari masyarakat. Ya artinya kebijakan itu bisa didebat. Kebijakan apapun itu tidak ada yang 100% sempurna, tidak ada yang bisa memuaskan 100% semua pihak. Tetapi sebetulnya main intention dari pemerintah, niat dari pemerintah. Kalau masyarakat itu yang paling bisa penting. kemudian mendapatkan intensi itu dan merubah perilakunya, ini itu sudah menjadi bagian sehari-hari. Itu yang kita harapkan ditangkap oleh publik, oleh masyarakat, intention dari pemerintah, dari Presiden Jokowi, pemerintahan Jokowi JK untuk tadi mendorong perubahan perilaku, melakukan perubahan dan perbaikan. Pak Rudi, ini kan kalau kemudian data dari BPS untuk 2014 Maret ini 11,25% dengan segala program yang sudah dikemas dengan begitu indahnya dan cantiknya untuk masyarakat Indonesia. Diharapkan nanti akan sampai di persen berapa sih Pak Rudi? Tentu sulit kalau kita mesti menebak gitu. Tapi sebetulnya gini, intinya sebenarnya bukan ada di situ. Intinya sebetulnya adalah dalam proses. Kalau menurut pandangan saya, kita sekarang berada pada track yang benar sebetulnya. Ya, jadi satu, kita sudah memasuki era penanggulangan kemiskinan yang bersasaran. Kita sudah punya identifikasi. Tinggal kita perbaiki secara terus-menerus. Yang kedua adalah kualitas programnya juga kita mesti perbaiki. Sekarang yang tadinya kita kasih tunai, sekarang kita sudah kasih dalam bentuk simpanan. Yang tadinya hanya dalam bentuk pembagian biasa, sekarang sudah menggunakan layanan keuangan digital dan seterusnya. Jadi diperbaiki. Dalam konteks bantuan siswa miskin yang sekarang diperbaiki lewat program Indonesia Pintar, misalnya cakupannya diperluas. Yang tadinya mereka yang ada di sekolah, tapi juga diharapkan mereka yang tidak ada di sekolah juga itu bisa kembali ke sekolah. Yang tadinya diberikan hanya kepada sejumlah siswa, sekarang insya Allah akan ditingkatkan gitu, termasuk kelompok yang dari PMKS misalnya ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi diperbaiki juga dari sisi programnya. Nah, tapi yang paling penting seperti saya bilang tadi, penanggulangan kemiskinan ini ya dia adalah merupakan bagian dari keseluruhan kegiatan pembangunan kita ya, termasuk juga di dalam upaya untuk ya menjaga harga-harga dan seterusnya. Kemudian untuk mendorong pembangunan seperti pembangunan infrastruktur dan seterusnya ya. Jadi sinergitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat itu betul-betul harus jadi artinya kita nggak bisa lihat penanggulangan kemiskinan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tidak bisa. Bahwa betul programnya diperbaiki, sasarannya diperbaiki, tetapi ini tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri ya, harus sebagai satu kesatuan dari seluruh upaya pembangunan nasional. Pak Rudi, terima kasih banyak. Semoga apa yang dilakukan nanti bisa betul-betul mensejahterakan masyarakat Indonesia. Mari kita revolusi mental bersama-sama pemirsa, mari kita kaya bersama-sama untuk bangsa Indonesia. Jangan kemana-mana karena Metro TV masih akan lanjut dengan informasi lainnya. Sampai jumpa. Thank you Pak Rudi.